Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kaum muslimin muslimat, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan kami PP Darun Najah As-Sidikiyah. Nah, di kesempatan kali ini kami akan touring gitu ya, Gedung Putra Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah. Ya, semuanya ya. Ini ketika kalian berkunjung ke Darunajah Sidikiyah, gedung yang pertama yang akan dijumpai adalah gedung asrama ya, asrama putra. Ini 2 lantai. Gedungnya seperti itu ya. Ini atas bawah itu asrama semua. Jadi asrama itu tempat tinggal para santri ketika melepas penat ya. Jadi pakaian segala sesuatunya di sana, intinya seperti itu, seperti tidur juga di sana. Nah, ini untuk halaman depannya seperti ini ya. Nah, kebetulan di sini ada tukang jualan yang bisa nongkrong ya, yang biasa nongkrong di depan asrama putra. Ini biasanya banyak, ada berbagai macam makanan, jajanan juga. Nanti kita review ya. Soalnya orangnya langganan itu aja. Nah, kita setelah gedung asramanya langsung disambut dengan masjid ya. Dan di depan masjidnya itu ada kediaman dari masyayikh Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah. Nah, kebetulan di halaman masjidnya sedang ada pemasangan kanopi gitu ya. Jadi agak berantakan. Seperti itu bisa kalian lihat. Itu dia tampak masjidnya. Kebetulan sekarang cuacanya sedang agak gerimis gitu ya. Jadi memang ini salah satu pondok yang di Majalengka ya. Salah satu pondok di Majalengka Selatan yang mempunyai view pemandangan yang sangat estetik banget. Ini di tebing loh posisinya. Jadi di depan semua gedung ini itu sebenarnya jurang ya. Jurang yang sangat tinggi sekali. Di belakangnya itu ada gunung, ada bukit gitu ya. Bukitnya hijau sama. Nah, ini dia konstruksi alat-alatnya sedang pemasangan kanopi. Nah, ini halaman masjidnya seperti ini ya. Dan itu pintu masjidnya namanya pintu Madinah. Itu pesanan dari Jepara ya. Kalau kalian berminat untuk kayu-kayu Jepara, ukiran Jepara, kalian boleh menghubungi admin Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah. Nah, kita lanjut ke gedung madrasah. Nah, ini yang di sebelah masjidnya lagi itu namanya gedung madrasah. Sama 2 lantai ya, jadi atas bawah itu madrasah. Jadi gedung madrasah itu tempat santri belajar. Jadi semua santri yang ada di PPDNA, baik itu santri mukim atau santri TPA gitu ya, itu semuanya belajarnya di gedung ini. Nah, di sebelahnya itu ada kolam, terus di sebelahnya kolam itu ada toilet. Di toiletnya itu yang di sebelah kolam itu ada 8 toilet ya. 8 toilet, dan di sebelahnya ini gedung kecil yang 2 lantai itu namanya gedung RA ataupun TK ya. Karena di gedung tersebut diselenggarakan juga kegiatan belajar mengajar anak TK. Nah, seperti itu waktunya pagi. Nah, ini untuk yang di sebelahnya itu namanya gedung madrasah ya, udah dibahas tadi. Dan di belakangnya itu masih ada lapangan yang begitu luas. Biasa di sini santri bermain gitu ya. Baik itu main bola atau main apapun lah. Nah, itu dia tampak lapangannya ya. Dan rumah yang 2 lantai itu adalah rumah masyayikh ya. Rumah masyayikh yang berdekatan dengan gedung RA. Nah, itu gedung RA-nya. Tuh bisa dilihat. Pemandangannya sangat sejuk sekali, hening, masih hijau. Jadi masih aman dari polusi ya. Nah, kita tour lagi ke
kompos. Jadi ada yang namanya gedung kompos. Jadi tempat pembuatan kompos ya asalnya seperti itu ya. Cuman ada penunggunya gitu. Jadi ada tim komposnya. Di sebelahnya juga ada, nah di sini sedang ada kegiatan kebetulan yang sedang bersih-bersih lemari, ada yang sedang apa namanya membuat meja juga. Nah, karena itu ekstrakurikulernya sangat banyak sekali di Pondok Pesantren Darul Jaya Sidikiyah ini. Jadi tinggal kemauan dan kerajinan siswanya masing-masing seperti itu ya. Nah, itu dia penampakannya ke belakang gedung Pondok Pesantren Darul Jaya Sidikiyah. Jadi semua gedungnya ini sebenarnya itu di bukit ya. Jadi di lereng bukit seperti itu. Dan ini tampak dari atas ataupun dari belakang ya. Kita rekamnya belakang. Kalau dari belakang berarti yang kita ketemui pertama adalah gedung madrasah. Dan di sebelah gedung madrasah, nah itu rumahnya rumah legend itu ya. Itu namanya rumah tempat di mana santri dulunya makan, minum, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perut ya. Itu rumah almarhum dan almarhumah Nini dan Aki Amun ya. Barangkali kalian mau bernostalgia para alumni silahkan. Sekarang sudah ada perubahan untuk rumahnya sendiri, tapi masih tetap rumah zaman dulu ya. Temanya seperti itu, dan ini untuk tampak samping dari gedung madrasah ya. Samping kanan berarti ini posisinya. Jadi semua gedung ini, baik madrasah ataupun yang asrama, itu menyatu dengan masjid. Jadi disebut menyatu itu intinya ada jalan ataupun akses menuju langsung ke masjid gitu ya. Nah, bisa dilihat tuh, kelihatan masjidnya. Ini tampak samping dari masjid Sa'adatud Daroin Pondok Pesantren Darun Najah Asidikiyah. Kita lanjut karena naik dulu ya sedikit, karena di belakang masjid itu sebenarnya adalah jalan raya ya. Jalan raya Sindang Lama seperti itu. Dari arah Malausma via Pasir Jaya Pondok Pesantren Darun Najah Asidikiyah. Tuh jalannya seperti itu. Wow, view-nya guys keren banget. Jadi suasananya itu masih asri, sejuk, alami gitu ya. Jauh banget dari yang namanya polusi. Jadi tempatnya suasananya sangat tenang banget gitu. Jadi adem, sejuk. Apalagi sekarang lagi musim hujan terus gitu ya. Jadi jarang sekali menemukan teriknya sinar matahari. Di masjid tersebut itu diselenggarakan berbagai kegiatan seperti sholat berjamaah dan juga wiridan lainnya. Juga ada pengajian ataupun biasa di apa namanya, suka juga dipakai kegiatan marhabanan ataupun debaan ya untuk santri putra tentunya. Dan ini di gedung madrasah yang 2 lantai ini seperti biasa setiap harinya itu diselenggarakan kegiatan madrasah kalau pagi oleh para santri putra Darun Najah Sidikiyah, dan kalau siangnya itu diisi oleh siswa TPA ya, siswa TPA. Nah, itu kebetulan kita bertemu dengan teman-teman santri yang habis belanja kayu bakar. Jadi mereka biasanya kalau belanja kayu bakar pakai motor cator gitu ya. Maksudnya kan untuk mengangkut ataupun memindahkan kayu bakarnya dari pabrik ke mobil, itu biasanya santri yang memindahkannya gitu ya. Kita lanjut naik. Nah, ini untuk sebelah masjidnya seperti ini ya. Tuh
Pintunya guys, pintu Jepara, keren banget. Jadi mewah kesannya seperti itu ya. Mewah, megah, itu namanya pintu Madinah. Dan ini sekat antara masjid dan madrasah. Seperti itu. Nah, itu tampak depan masjid kediaman Syaihuna ataupun masyayikh dari Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah. Nah, ini untuk halaman masjidnya. Ini sengaja dipakai, lantainya dipasang keramik seperti itu dan atasnya dipasang kanopi karena di sini suka ataupun biasa dipakai kegiatan pengajian juga ya. Jadi biar kalau musim panas tidak kepanasan, kalau musim hujan sama tidak kehujanan. Nah, ini dia untuk tampak samping tadi ya sudah. Itu ada kolam dan di sebelahnya kolam itu adalah toilet ya, toilet santri putra salah satunya itu. Jadi itu isinya kurang lebih 8 sampai 10 toilet ya. Ini dia kediaman masyayikh, salah satu masyayikh dari Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah. Nah, ini yang tampak di sini itu adalah kantor pondok ya. Jadi kalau kalian ingin mendaftar ke Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah, maksudnya untuk belajar di sini, kalian tinggal datang saja ke kantor Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah. Nah, kita lihat ke dalamnya seperti apa. Nah, ini dia tampak dalam dari kantor Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah ya. Ada seperangkat PC ya. Terus di dindingnya itu ada jadwal pelajaran sama struktur organisasi kepengurusan dari Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah. Dari mulai ketua pondok sampai bawahannya. Nah, bisa dilihat ya seperti itu. Bersih ya, jadi nuansanya itu memang putih-putih gitu ya, biar terlihat bersih. Nah, sekarang kita lanjut naik ke lantai 2, Madrasah Al-Hasanain namanya ya, Madrasah Al-Hasanain, Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah. Seperti ini tangganya ya, untuk tangganya seperti ini. Menuju lantai 2, Madrasah Al-Hasanain, Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah. Nah, itu namanya ya, sudah ada, bisa dilihat sendiri. Itu Madrasah Salafiyah Al-Hasanain, Blok Pasir Jaya, Kampung Sindang Lama, Desa Malausma, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, itu ada baju bergelantungan ya. Karena sekarang lagi musim cuacanya itu jarang melihat matahari terik gitu. Jadi banyak baju santri yang belum kering lah seperti itu ya. Nah, ini dia untuk pintu menuju gedung tempat belajar para santri Darun Najah As-Sidikiyah, yaitu pakai sekat. Jadi kelasnya itu pakai sekat sengaja ya biar mempermudah akses gitu. Sekatnya bisa dilihat sendiri, ada 1, 2 ya. Tuh, kebetulan di sini sedang ada proses belajar ya siswa TPA Al-Hasanain. Jadi TPA itu diisi oleh siapapun yang berminat ya. Rata-rata usianya itu sekolah SD. Jadi kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu kalau masuk ke sini biasanya itu TPA ya. Itu dia sebagian siswa TPA-nya. Nah, bisa dilihat tuh ya. Lagi lucu-lucunya emang kalau usia segitu. Jadi siapapun boleh masuk belajar ataupun mendaftar di Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah barangkali berminat ya. Untuk belajarnya sendiri metodenya itu ya seperti ini, sama dengan pondok pesantren lainnya lah. Intinya walaupun TPA sekalipun TK itu cara belajarnya sama dengan belajar di pondok pesantrennya gitu ya. Kita lanjut ke luar lagi,
karena sudah selesai. Touring ruangan Madrasah Salafiyah Al-Hasanain Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah. Mohon maaf, barangkali belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah gitu ya. Karena di Darun Najah As-Sidikiyah itu ada beberapa lembaga, ada pondok pesantren, ada madrasahnya, ada sekolah formalnya juga, SMP dan juga SMA ataupun SLTP dan juga SLTA seperti itu ya. Ada sekolah TK juga dan TK-nya itu resmi ya. Bahkan TK sama RA-nya itu resmi dan diresmikan oleh Dirjen waktu itu ya, udah lama banget, oleh Dirjennya langsung dari Jakarta. Jadi peresmiannya itu bukan kaleng-kaleng loh Kang. Nah ini dia tampak masjidnya ya. Itu masjidnya penuh dengan pintunya. Ini pintu Jepara, ukiran Jepara ya. Jadi langsung didatangkan dari Jepara. Dipasangnya pun sama orang Jeparanya. Ini katanya namanya pintu Madinah. Barangkali kalian ada yang pernah ke Madinah, tidak asing lagi melihat pintu dengan motif seperti ini. Cuman beda tempat dan beda bentuk. Nah kita masuk ke dalam masjidnya, kebetulan sedang ada kegiatan ya. Ini biasanya kegiatan kelas ibtidah ya, habis duhur. Kegiatan, nah kebetulan ada asatidnya juga di sana sedang menulis mata pelajarannya. Jadi banyak sekali kegiatan yang diselenggarakan sebenarnya di masjid ini. Selain jamaah itu ada pengajian juga ya. Dari pagi sampai pagi lagi ini tidak pernah sepi dengan kegiatan ya. Kalau malam biasanya kadang ada yang dipakai tidur, ada yang suka tiduran juga di masjid. Nah ini pintu yang sebelahnya lagi langsung menuju aksesnya menuju gedung asrama. Nah disambut dengan WC ataupun toilet ya. Jadi ada bak mandi di sini, ada bak mandi yang bak itu biasanya dipakai buat nyuci lah gitu ya. Jadi para santri Darun Najah As-Sidikiyah itu nyucinya di sini. Ini ruangannya itu semi terbuka ya. Ada sedikit tamannya juga. Nah ini dia tuh banyak cucian para santri. Dan ini pintu akses menuju ruang gedung asrama putra Darun Najah As-Sidikiyah. Nah serem banget ya. Ya serem, temboknya udah lama catnya gitu seperti itu. Tapi nggak ada loh pondok yang serem. Dan ini lobinya ya, lobi dari asrama putra Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah. Langsung disambut tuh dengan para abang-abang yang biasa mangkal jualan di sini. Biasanya banyak ya pakai motor seperti itu. Jualannya pun makanannya macam-macam, jajanannya ada cilor, ada takoyaki juga. Nah nanti kita review ya jajanan yang biasa nongkrong di depan gedung asrama Pondok Pesantren Darun Najah As-Sidikiyah. Kebetulan sekarang sedang hujan, jadi pedagangnya pun sedikit lah seperti itu ya. Tuh Kang, view-nya itu, ini depan, tepat sekali depan asrama itu jurang loh ya. Itu kelihatan pohon-pohon yang begitu tinggi, hanya terlihat ujungnya saja. Ya, itu beneran jurang dan di bawahnya itu ada sungai. Jadi ketika hujan kayak gini tuh suka kedengeran bunyi air lah gitu ya, bunyi air sungai yang begitu deras seperti itu. Jadi ini lingkungannya masih sangat asri. Nah kita langsung masuk di sebelahnya gedung asrama itu ada kantin ya. Jadi kalau orang santri-santri yang di asrama mau jajan itu nggak bakalan kehujanan, soalnya kantinnya itu menyatu dengan gedung asrama. Dan ini untuk tampak gedungnya seperti ini ya.
ataupun tapak kantinnya, dan itu di depan masih jurang. Jadi maksudnya di depan dari awal sampai akhir, dari awal kita datang sampai ujung itu memang